Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita, baik pribadi maupun kehidupan keluarga kita masing-masing. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Pada hari ini kita beribadah memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu, supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat pada minggu hari ini tertulis dalam Kolose pasal yang kedua,
ayat 6 hingga ayat ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Roma tibu bege hatana jakon burju namono Jesus panguruho asal porseahu asala sotai muse molore asian dosape sai Roma hita Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu hari ini adalah terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Kita membacanya secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, besok 17 Agustus negara kita akan merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dalam banyak literatur kita baca bahwa Indonesia disebutkan pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dan oleh Jepang dijajah selama 3,5 tahun. 350 tahun. Bahkan Presiden Soekarno dalam pidatonya tahun 1950 juga menyatakan memang Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, coba bayangkan 350 tahun. Itu adalah kurun waktu yang sangat-sangat panjang. Bahkan kalau kita mengingat cerita Alkitab, hampir imbang dengan lamanya orang Israel diperbudak di negara Mesir yang lamanya selama 400 tahun. Memang ada sebagian literatur yang mengatakan tidak mungkin Indonesia dijajah selama 350 tahun. Mereka merunut waktu, sebenarnya tidak sampai 350 tahun. Sekarang kita bukan mau mempersoalkan berapa tahun sebenarnya Indonesia dijajah. Yang jelas ada kurun waktu yang sangat panjang dan lama Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu yang terkasih, tentu kita sepakat mengatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh Republik Indonesia adalah anugerah Allah yang sangat besar bagi bangsa ini. Sebagaimana juga Allah telah menganugerahkan kebebasan dan kemerdekaan itu kepada bangsa Israel dahulu dari perbudakan Mesir. Dalam satu literatur yang lain saya membaca kisah di balik pernyataan merdeka, bahwa katanya lama sebelum tanggal 17 Agustus sebenarnya
Insinyur Soekarno yang pada saat itu sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia telah mengalami desakan terutama dari Sultan Syahrir, seorang intelektual dan juga revolusioner kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian menjadi politikus dan Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Dia sudah mendesak supaya Insinyur Soekarno menyatakan Indonesia merdeka. Terlebih setelah Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Sultan Syahrir khawatir kalau nanti mereka merdeka dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Itu sebabnya Sultan Syahrir mendesak Soekarno, hayo nyatakan kita kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi Sultan Syahrir khawatir nanti dianggap kemerdekaan itu sebagai hadiah dari Jepang. Ini yang mau saya kutip, anggapan bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah pemberian Jepang. Saya yakin kita juga tidak sepakat dengan itu. Kita tidak yakin bahwa, kita tidak mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Tetapi kita yakin dan percaya kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah anugerah Allah semata bagi bangsa dan negara kita ini. Kita menjadi orang-orang merdeka, kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari penjajahan dan dari perbudakan bangsa lain adalah hanya karena anugerah Tuhan. Karena kemerdekaan kita adalah anugerah, maka kita harus mengisinya dengan upaya-upaya memerdekakan orang lain juga. Inilah yang menjadi penekanan khotbah pada minggu ini bagi kita, yakni bagaimana kita umat Allah mengisi kemerdekaan kita, baik sebagai rakyat Indonesia yang telah dibebaskan, dimerdekakan dari penjajahan bangsa-bangsa lain, maupun sebagai umat Tuhan yang telah dibebaskan atau dimerdekakan dari perbudakan dosa. Jawabannya adalah kita harus pro kepada 3 hal. Saya menyingkatnya, kita pro kepada PKB, yaitu pro pembebasan, pro kehidupan, dan pro bersyukur. Kita tahu kalau disebut pro berarti kita berpihak, kita selalu taat dan menyetujui hal tersebut. Marilah kita melihat satu persatu ketiga hal tersebut. Yang pertama disebutkan orang merdeka harus pro pembebasan. Di ayat 12 disebutkan, apabila saudaramu menjual dirinya kepadamu. Dari pernyataan ini kita memahami bahwa perbudakan dalam kitab Ulangan ini bukanlah perbudakan paksa seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika diperbudak oleh bangsa Mesir. Karena perbudakan di sini merupakan kesadaran diri atau berawal dari kesadaran diri, dari kerelaan menyerahkan dirinya untuk dipekerjakan. Jadi ada seseorang dari kesadaran dirinya dan dari kerelaan hatinya menyerahkan dirinya ini untuk dipekerjakan orang lain. Hal itu bisa beragam yang mengakibatkannya. Itu bisa saja karena dia terlilit hutang, tidak ada upaya lagi untuk membayar hutangnya, maka akhirnya dia memberikan dirinya sebagai budak. Atau oleh karena kemiskinan. Maka daripada mati kelaparan, daripada mati homeless atau tunawisma atau tidak punya rumah, maka demi berlangsungnya kehidupan, demi menyambung kehidupan, dia memilih lebih baik menjadi budak atau menjadi pekerja di rumah orang lain. Mempekerjakan orang-orang seperti itu dalam teks ini ada batasnya. Bahkan disebutkan hanya sampai 7 tahun. Di tahun yang ke-7 kita harus memberikan kelepasan kepada budak itu. Lain hal kalau dia tidak mau meninggalkan kita. Disebutkan di ayat 16, kalau dia tidak mau meninggalkanmu karena sudah mengasihi keluargamu, karena sudah nyaman tinggal bersamamu, silahkan terima lagi dia tinggal denganmu, tapi menganggap dia sebagai orang merdeka juga.
Bapak Ibu, di ayat 12 dan 13 kita membaca ada 3 kali berulang-ulang kalimat yang mengatakan engkau harus melepaskan, engkau melepaskan, engkau melepaskan. Ini menegaskan pentingnya tindakan melepaskan atau membebaskan atau memerdekakan orang lain. Orang-orang yang hidupnya telah merdeka, orang-orang yang hidupnya telah dimerdekakan harus memerdekakan hidup orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jauhilah mental penjajah, jauhilah mental memperbudak, yakni hanya memperdaya orang lain, hanya menguras tenaga atau menguras keringat orang lain, hanya mengeksploitasi orang lain. Dia datang ke satu tempat hanya untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam di sana. Setelah selesai dieksploitasi, dibiarkan begitu saja. Bisa saja di rumah kita ada orang lain atau keluarga yang kita pekerjakan, atau di kantor kita memiliki bawahan. Janganlah kita hanya memikirkan keuntungan kita sendiri, mereka tidak. Janganlah menjadi sesuka hati kita dengan tidak mengizinkan mereka istirahat, atau sesuka hati kita memotong-motong gaji mereka. Hari ini firman Tuhan menegur, firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus memiliki hati yang mau membebaskan, yang mau memerdekakan orang lain. Yang kedua, orang-orang merdeka harus pro kehidupan. Di ayat 13 sampai 14 disebutkan demikian. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Jangan melepaskan dia dengan tangan hampa. Kita tidak hanya membebaskan begitu saja, tetapi juga harus membekalinya supaya dia dapat hidup layak dan menyambung kehidupannya, tidak kembali lagi miskin, melarat, dan akhirnya menjual dirinya sebagai budak lagi. Di ayat 14 disebutkan engkau harus dengan limpahnya memberi sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Dari sini dapat kita perluas. Sebenarnya berkat yang disebutkan bukan hanya memberi mereka materi, bukan hanya memberi mereka barang atau uang atau makanan. Kita bisa saja memperoleh berkat seperti talenta atau keahlian, maka itu juga harus kita bagi kepada mereka. Misalnya kita memiliki keahlian memasak, keahlian menjahit, keahlian bisnis atau dagang, dan lain sebagainya. Ini harus kita bagi kepada orang-orang yang kita bebaskan tadi, kepada orang-orang yang kita pekerjakan di depan atau di rumah kita itu, supaya kelak dia dapat menyambung hidupnya lebih layak. Dengan perkataan lain, kita orang merdeka harus memikirkan dan memperhatikan bagaimana orang lain itu supaya bisa hidup layak. Yang ketiga, ini yang terakhir, orang merdeka harus pro bersyukur. Di ayat 15 disebutkan demikian, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Kemudian di ayat 18a disebutkan, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Jangan merasa susah melepaskan dan membangun kehidupan orang lain, melepaskan dan membangun atau memerdekakan orang lain. Ingat, kau dulu juga dimerdekakan oleh Tuhan. Engkau dahulu adalah budak dan tahu bagaimana kehidupan budak, tahu bagaimana penderitaan budak. Maka sekarang setelah engkau merdeka, merdekakanlah hidup orang lain dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bukan karena dengan paksaan atau bukan karena mengharapkan imbalan. Sebab jika kita terpaksa dan mengharapkan imbalan, niscaya kita bisa ikhlas menolong orang lain. Sebaliknya, kita akan menghitung-hitung pertolongan kita dan akhirnya menuntut apa yang telah kita berikan itu. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Perintah memerdekakan ini diberikan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, dan selalu mengingatkan bangsa itu akan sejarahnya bahwa mereka dahulu pernah diperbudak di Mesir. Ini hendak menegaskan supaya ketika Israel sudah diam menduduki tanah Kanaan, mereka tidak seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Mereka harus selalu ingat sejarahnya supaya selalu dapat bersikap lebih baik di masa depan. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, adalah semboyan yang terkenal dari Presiden Soekarno. Terakhir kali diucapkan pada perayaan HUT Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Jangan meninggalkan sejarah supaya kita bisa bertindak lebih baik di masa kini dan supaya kita dapat bersyukur dalam keadaan kita saat ini. Sekali lagi saya ucapkan, jangan meninggalkan sejarah supaya kita bisa bertindak lebih baik di masa kini dan supaya kita dapat bersyukur dalam keadaan kita saat ini. Bersyukur adalah dasar bagi kita untuk pro pembebasan dan pro kehidupan. Kita akan dapat melakukan itu dengan hati yang ikhlas, tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut, dan tidak mengharapkan imbalan. Pada saat itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhanlah yang telah memerdekakan kita. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka yang pro pembebasan, pro kehidupan, dan pro bersyukur. Tuhan menolong kita. Merdeka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas anugerah-Mu yang besar bagi kami, terlebih bagi bangsa dan negara kami. Esok hari kami akan tiba kepada perayaan 75 tahun perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami percaya ini adalah anugerah-Mu yang sangat besar bagi bangsa ini. Maka kami sebagai orang-orang yang telah Engkau merdekakan dari penjajah bangsa lain, dan yang telah Engkau merdekakan dari dosa melalui anak Yesus Kristus, kami harus hidup juga memerdekakan orang lain. Bimbinglah kami seluruh umat-Mu supaya kami menjadi orang-orang merdeka yang pro pembebasan, pro kehidupan, dan pro bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tolonglah kami umat-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa ini, pemerintah kami, seluruh mulai dari tingkat tertinggi Bapak Presiden dan seluruh pemimpin-pemimpin daerah. Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat dan menjalankan segala sesuatu roda pemerintahan ini sesuai dengan kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi bangsa ini. Berkatilah kami sebagai rakyat Indonesia untuk memperoleh atau memiliki ketaatan atas segala perintah dan peraturan dari pemerintah negara ini. Tuhan berkatilah bangsa ini supaya berlimpah berkat dan juga sukacita. Jauhkan dari segala pergolakan, perselisihan, dan berkatilah Tuhan perekonomian di tengah-tengah bangsa ini. Kami memohon dengan sangat, berkatilah bangsa kami, sembuhkan bangsa ini Tuhan, terlebih dari pandemi COVID-19 ini, supaya bangsa ini bangkit kembali dengan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan, dengarlah doa permohonan umat-Mu ini, yang kami haturkan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tinggal ngadu mangihona sonang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.